Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan, kesejahteraan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berdoalah semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereact sebuah video yang menceritakan mengenai kisah baju Presiden Joko Widodo. Baju yang dipesan, dijahitkan oleh Presiden Joko Widodo, bahkan sejak dari wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur Jakarta, dan kini menjadi Presiden Indonesia. Siapakah sosok penjahit baju Presiden Joko Widodo? Ikuti selengkapnya video tentang Presiden Jokowi memesan baju jahitannya. Ini keramaian kota Solo. Kota yang sangat ramai tetapi adem, tetapi apa ya? Pokoknya kota yang sangat berbudaya sekali. Jadi, ini beliau Pak Suparto. Saat ketemu sama Pak Jokowi itu awal-awal tukang jahit, penjahit bajunya Pak Jokowi yang selama ini buat langganan. Mas, aku gawe ke dari zaman wali kota sampai menjadi presiden berlangganan, cocok sama jahitan bajunya ke Pak Suparto ini. Antar ke sana. Bahkan dengan jahitan tradisional, bukan dengan modern. Dengan dikerjakan sendiri tanpa dikerjakan oleh anak buahnya, karena beliau sudah memiliki nama besar. Setelah ramai dipesan oleh Pak Jokowi, tentu otomatis semua ikut memesan. Kalau wali kota atau presiden udah berlangganan dengan beliau, otomatis semua akan ke bawah. Beliau mengaku hanya lulusan SD saja. Mas, aku titip anakku iki sekolah menjahit. Ajarano yang gawe. Anggepen kuwi anakmu dhewe. Nah, kemudian beliau ini menceritakan pengalamannya. Kula pengen sinau jahit niku. Belajar menjahit dari kisahnya zaman dulu. Awal mula beliau menyukai kegiatan menjahit baju hingga sekarang menjadi penjahit baju langganan Pak Presiden Joko Widodo. Tahun 77 itu saya nama usaha beliau, usaha jahit bajunya namanya Arjuna Tailor. Pada saat tertentu saya harus bisa buka sendiri. Bapak saya merelakan rumahnya dijual. Lihat beliau menjahit baju dengan mesin tradisional yang kakinya yang diinjak dengan kaki agar bisa menggerakkan jarum yang kemudian menjadi jahitan. Nama Arjuna Tailor. Kan di lehernya itu ada meteran. Ini beliau sedang berjalan. Ini rumahnya sekaligus tempat beliau menjalankan usaha Arjuna Tailor. Waktu itu ya kesannya kok beliau apik gitu loh. Jadi meskipun beliau jadi wali kota tapi nggak begitu. Pak Suparto sedang menjelaskan awal mula. Ini foto zamannya Pak Jokowi bertemu awal mula dengan Pak Suparto, pelangganan baju jahitan. Waktu dulu saya kan punya siapa sangka dalam perkembangannya kemudian Pak Jokowi itu setelah jadi wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, dan pesan bajunya tetap kepada Pak Suparto ini. Nggak taunya ada pelanggan saya di kemudian hari jadi presiden. Tuh bilang, pelanggan saya seorang presiden. Betapa bangganya saya tidak mengira sama sekali. Doa saya alhamdulillah terkabul sekarang setelah 15 tahun yang lalu dipanjatkan. Ini foto-foto Pak Jokowi dengan Pak Suparto. Sebelum pandemi COVID, kelihatan sekali beliau sangat senior, berkemampuan lebih dalam ilmu menjahit baju. Dan untuk pemesan Pak Jokowi, lihat beliau sedang mengukur lengan baju Pak Jokowi. Pak Jokowi senang sekali walaupun lengan bajunya panjang, tetapi kemudian sekali waktu suka digulung beberapa lapis, tumpuk kayak gitu. Sering kita melihatnya Pak Jokowi mengenakan baju lengan panjang, baju putih, kemudian ada yang diikat, yang ditekuk, yang dilipat. Ini baju batik, kemudian baju putih, hampir
seluruh baju yang dikenakan Pak Jokowi dipesan untuk dijahitkan oleh Bapak Suparto yang menjadi langganan beliau sejak dari zaman wali kota hingga bahkan sekarang sudah menjadi presiden. Saya yang menjahitnya sendiri dengan mesin tradisional ini. Kita mesin yang malah justru yang kecepatannya lambat. Ini mesin jahit tradisional itu yang dipakai untuk pembuatan baju pesanan yang dipesan oleh Presiden Joko Widodo. Waktu saya diperintah gini, bikin baju putih, pesen 10 sama beberapa tipe yang dipinta Pak Jokowi itu ada yang sakunya 4 gitu, ada beberapa model, ada beberapa tipe. Ketok 6 mesti dugaan saya, tapi ternyata benar kok, karena beliau suka musik rock kok. Jadi pas lah. Ini baju yang dengan saku 4. Jadi ada di atas 2, kanan kiri, kemudian di bawah juga 2, kanan dan kiri. Ini beberapa tipe baju yang dipesan oleh Pak Jokowi kepada penjahitnya. Ya dampaknya kan? Dampak setelah dipesan oleh Pak Jokowi itu semakin dikenal, dirinya kini semakin dikenal. Bahkan Pak Presiden itu ketemu langsung dengannya. Pak Jokowi juga mempromosikan, ini loh penjahit yang suka menjadi langganan saya. Begitu sering Pak Jokowi menyampaikan ceritanya kepada orang-orang, kepada rekan-rekan, kepada yang bertemu dengan Pak Jokowi. Ini jadi dirinya merasa tersanjung, sudah diperkenalkan kepada orang-orang lain bahwa ini loh orang yang menjahit baju saya. Ini baju Pak Jokowi, liatin lengan panjangnya kan digulung, jadi tidak full sampai ke depan, kemudian beberapa yang dilipat. Oh, rindu sekali. Ya, lihat kan, lengan bajunya Pak Jokowi tidak full sampai ke ujung lengan, tetapi digulung. Pak Jokowi kelihatannya senang seperti itu. Jadi tidak full semua utuh, tetapi ada yang dilipat. Matur nuwun Bapak, panjenengan sampun perhatian kalih kula. Jadi walaupun ini kelihatannya cuma teknis sekali ya, cuma sekadar menjahitkan baju, tetapi untuk beberapa orang yang namanya menjahit baju atau potong rambut atau berobat, itu ada unsur kedekatan atau kecocokan. Saya lebih cocok kalau pesan baju itu kepada Pak Parto ini loh, Pak Suparto ini loh. Nah, ada lagi yang aku lebih cocoknya potong rambut kepada yang di sana itu loh, di perempatan itu loh. Nah, jadi kemanapun Pak Suparto ini pergi, bahkan ketika Pak Jokowi jadi wali kota Solo, pesannya ke Pak Suparto pantas ya, sama-sama berdomisili di kota Solo. Tetapi ketika Pak Jokowi sudah menjadi gubernur Jakarta, coba, artinya secara posisi, secara domisili, secara tempat tinggal kan sudah jauh, tetapi Pak Jokowi tetap memilih memesan baju jahitan kepada Pak Suparto yang tinggal di Solo, tidak kepada orang di Gambir atau di Sawah Besar atau di Jakarta, tetapi memesannya langsung ke Solo. Ketika sekarang kemudian menjadi presiden pun, Pak Jokowi memesan baju untuk dijahit sama Pak Suparto. Jadi ada unsur kedekatan, kecocokan, dan serg di hati. Ada lagi orang yang potong rambut. Potong rambut itu walaupun ada banyak sekali tempat motong rambut, tetapi cocoknya hanya kepada satu orang itu, yang ada di misalnya di pertigaan Pasar Anu. Nah, ketika beliau itu pindah ke tempat lain, dia merasa kehilangan dan dikejar pun kemanapun lokasi atau domisili itu pergi. Termasuk misalnya berobat. Saya cocoknya berobat sama Pak Dokter A. Ketika Pak Dokter A itu kemudian pindah domisili, ada perasaan cocoknya ke sana kalau untuk berobat. Jadi ada unsur kedekatan, jadi tidak semata-mata teknis bikin baju, tidak semata-mata urusan teknis memesan jahitan baju. Ada unsur kedekatan. Ternyata ini pun ada pada sosok Presiden Joko Widodo, memesan baju kepada orang yang menjadi langganannya jauh di kota Solo. Padahal sekarang Presiden Jokowi sudah menjabat posisi sebagai presiden yang sebenarnya bisalah pesan di sekitar Jakarta, atau bahkan urusan
kenegaraan atau rumah tangga kepresidenan. Tetapi Presiden Jokowi langsung memesan kepada langganan setianya dari dulu. Ini semacam ikatan silaturahim dan kedekatan hati yang tidak bisa diputus dengan mudahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian, and see you.